Bab 1261 Bernegosiasi dengan Kaisar 1. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Audrey tidak curiga mendengar jawaban putrinya dan menatap Minos, karena pemuda ini tampak sangat tidak senang. Dia mungkin kesal karena dia tidak menepati janjinya, mungkin bahkan menyerangnya karena kalah. Sementara itu, istri-istri Minos menghampirinya, ingin tahu apa yang telah terjadi. Namun kemudian Isabella menghampiri Gloria dan berkomentar dengan suara pelan. Adik perempuan Gloria, bukan tanpa alasan kamu hamil secepat ini. Kalau aku jadi kamu, aku akan melakukan itu sebisa mungkin juga. Gloria menatap Isabella dengan heran dan melihat bagaimana wanita ini mengerja padanya. Jadi dia mencium Minos, dan sekarang dia tertarik. Tapi kenapa dia tampak tertekan? Gloria tidak mengerti situasinya. Biasanya, Minos dengan senang hati berkencan dengan wanita yang menarik, jadi melihatnya seperti ini setelah mencium Isabella agak tidak terduga. Apa yang dia lakukan? Saat Minos mencoba pulih dari serangan Isabella, Abi dan Ruth bertanya-tanya. Namun di hadapan Isabella, dia tidak bisa mengatakan apapun kepada istri-istrinya. Dengan demikian, Minos hanya menyimpan sendiri betapa berbedanya kepribadian putri itu pada saat-saat seperti itu dari bagaimana ia bertindak dalam situasi lain. Dan dengan itu, mereka duduk mengelilingi meja makan di area itu, di mana tak lama kemudian, permaisuri tiba, diikuti beberapa menit kemudian oleh Margot dan Joseph. Akhirnya, Harald Edwardstone muncul di pintu masuk area itu, menarik perhatian semua orang, yang segera berdiri untuk menyambutnya. Harold mengabaikan sebagian besar orang dan menatap langsung ke Minos, yang duduk di dekat tempat duduknya di salah satu ujung meja di depan Isabella. Jadi, itu Minos Stuart. Harold mengira orang ini sedikit mirip Oswald, meskipun orang seperti itu jelas memiliki bakat kultivasi yang lebih unggul daripada lelaki tua itu. Minos Stuart, senang bertemu dengan seseorang yang begitu terkenal, katanya sambil berhenti di ujung meja itu, di mana Raja Stuart berdiri di sebelahnya. Senang bertemu denganmu juga, kata Minos tanpa berbicara formal karena dia juga seorang penguasa dan tidak perlu menyebut orang seperti itu sebagai yang mulia. Meski tahu hal ini, Margot dan Joseph merasa sedikit kesal mendengar cara santai Minos menjawab Kaisar sementara kedua istri pria ini menatap pemuda berambut coklat itu. Namun Isabella tidak menganggapnya buruk, sudah menduga hal seperti ini akan terjadi pada pria yang berani menyentuhnya dengan begitu intim. Ayah, Raja Stuart dan aku bertengkar sedikit, seperti yang kau katakan. Oh, benarkah? Harold menatap Minos yang gugup. Minos tersenyum pahit dan berkata, Putri Isabella melebih-lebihkan. Aku baru saja belajar beberapa jurus dari. Ia masih berbicara saat Isabella berkata, kau bisa memanggilku Bella jika kau suka. Teguk, Harold menatapnya, merasa tidak pantas bagi putrinya untuk bersikap seperti itu. Sepertinya kalian berdua sudah saling mengenal dengan baik, bukan? Kau bahkan mengusulkan sesuatu yang begitu intim. Jadi, apa hasilnya? Seberapa mengesankankah Raja Stuart? Permaisuri bertanya kepada Isabella. Isabella melihat ekspresi ayahnya tetapi tidak mengatakan apapun yang relevan. Dia hanya menunjukkan beberapa gerakan sederhana. Jadi aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti, tetapi aku mendapat kesan bahwa rumor tentangnya benar. Harold mendesah ketika menyadari bahwa putrinya tidak mengerti apa yang diinginkannya. Dia ingin putrinya melawan Minos agar dia tahu seperti apa kekuatan pemuda ini. Tetapi Isabella hanya bersenang-senang dengan pemuda ini dan hanya melihat dasar-dasarnya. Harold tidak bisa tidak kecewa. Minos mengabaikan komentar mereka, sementara dia merasa lega bahwa Isabella tidak mengatakan apapun tentang hal-hal yang mereka lakukan, atau tentang tekniknya. Dia kemudian mencoba mengarahkan orang-orang ini menjauh dari masalah yang menyusahkannya. Jadi, Kaisar, saya bertanya-tanya apakah Anda tidak tertarik dengan kesepakatan antara negara-negara kita? Saya punya beberapa hal dalam pikiran yang mungkin dapat menyelesaikan masalah di perbatasan utara kekaisaran dan menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Oh, dan apa itu? Harold bertanya, karena semua orang sudah duduk, mulai memakan apa yang telah disiapkan untuk hidangan ini. Minos memotong sepotong daging merah di piringnya dan berkata, di masa depan, dataran hitam akan menjadi jauh lebih berpengaruh daripada sekarang. Sebagai permulaan, keluarga saya akan memimpin Vogel dan akhirnya mengendalikan aliansi keempat negara bagian itu. Petik 2. Kami sudah menyiapkan segalanya untuk mulai mempraktikkannya, dan dalam beberapa dekade,
realisasi rencana semacam itu akan tercapai. Begitukah? Harold menatap Minos dengan penuh minat. Dan apa yang akan saya dapatkan dari itu? Apakah Anda mengerti bahwa negara-negara bagian ini adalah musuh saya? Menurut Anda mengapa saya ingin seseorang memimpin mereka untuk melawan saya? Saya lebih suka mereka tetap terpisah. Orang-orang di sana menjadi sedikit lebih tegang setelah mendengar itu. Hanya Minos dan Harold yang cukup sehat untuk terus makan dan berdebat. Kata Minos, dataran hitam akan lebih kuat dari keempat negara bagian ini di masa depan. Jadi apa yang akan terjadi jika mereka berdiri di antara negara bagianku dan kekaisaran saat kita masih bersekutu? Mereka tidak punya pilihan selain melepaskan perlawanan mereka. Itulah yang aku usulkan. Selesaikan masalah kekaisaran dengan negara-negara bagian ini secara permanen tanpa banyak pertumpahan darah. Kekaisaran api berada dalam posisi yang menguntungkan dengan jatuhnya keluarga Vogel. Namun untuk mendominasi negara-negara bagian itu, organisasi ini masih harus mengorbankan banyak orang, yang tidak begitu menarik. Jika mereka bisa mendominasi lawan hanya dengan menggunakan rasa takut, tanpa benar-benar berbenturan, itu akan menjadi hal terbaik bagi keluarga Edward Stone. Kedengarannya menjanjikan. Sang kaisar bergumam saat istri-istri Minos mengunyah makanan mereka perlahan, berusaha untuk tidak membuat suara apapun yang mengganggu keduanya. Tapi bagaimana dengan dataran hitam? Dari apa yang kau katakan, kau berniat untuk menjadi sekuat atau lebih kuat dari kekaisaran. Istri-istri kaisar, orang tua Isabella dan Gloria, menatap Minos, memahami bahwa Harold sudah memikirkan tentang apa yang akan terjadi jika ia membiarkan masalah ini terpecahkan tetapi juga menciptakan pesaing. Kudengar negaramu sudah mengadakan kompetisi di wilayahmu yang bersaing dengan turnamen spiritual. Ia mengomentari informasi yang sampai ke telinganya. Ia sungguh meragukan bahwa dataran hitam akan menjadi sebesar kekaisaran api di masa depan. Lagi pula, belum lama ini, tempat itu miskin. Bagaimana transisi seperti itu bisa terjadi di tempat itu? Namun karena Minos ada di sana, Harold memutuskan untuk mengikuti apa yang diusulkan pemuda ini untuk mengetahui dengan tepat apa yang diinginkannya dan apakah akan menguntungkan kekaisaran untuk berpihak pada dataran hitam. Minos tersenyum setelah mendengarnya. Yah, banyak negara yang lebih kuat daripada kekaisaran api di benua tengah. Jadi, mengapa menjadi masalah jika ada satu lagi? Jika itu sekutu, itu bisa berarti bahwa kekaisaran akan lebih mudah menghadapi negara-negara tingkat tinggi. Kita bahkan mungkin menyelesaikan situasi dengan kerajaan bunga. Setelah mendengar perkataan Minos, Harold dan istri-istrinya menatapnya dengan serius, merasa seolah-olah kaisar. Spiritual muda ini mengatakan bahwa mereka lemah dan membutuhkan bantuannya. Isabella merasa terkesan bahwa Minos berbicara seperti itu kepada ayahnya dan menyadari bahwa sikapnya sama sekali tidak bertentangan. Jika dia bisa bersikap seperti itu padanya, seseorang yang jauh lebih tinggi levelnya, maka tidak aneh jika dia menunjukkan kepercayaan diri seperti itu di hadapan Harold. Jadi, kau akan menjadi lebih kuat dari kekaisaran dan kemudian membantu kami? Tanya Harold, menatap Minos dengan sungguh-sungguh. Minos tertawa dan berkata, tidak juga, kekaisaran akan membantu kita menjadi lebih kuat, dan akhirnya, kita akan membalas kebaikan itu dengan membantu kekaisaran. Satu tangan mencuci tangan yang lain, itulah yang kusarankan. Dan bagaimana kita akan melakukannya? Tanya Isabella saat dia menyadari bahwa ayahnya kesal. Minos menjadi lebih serius saat melihat ekspresi di wajahnya dan berkata, pertama, dengan tidak berperang melawan keempat kerajaan itu. Namun, akan menarik jika Anda bersikap seolah-olah perang dapat dimulai kapan saja, dari waktu ke waktu mengancam negara-negara bagian itu. Tidak akan baik baginya jika perdamaian datang dan masing-masing kerajaan itu tidak lagi membutuhkan bantuannya. Jadi Minos ingin menjaga ketegangan di antara negara-negara bagian itu sehingga dataran hitam akan memiliki kesempatan untuk menuai manfaat terbaik. Orang-orang di sana menyadari rencananya dan menatapnya dengan mata terbelalak. Hanya istri-istrinya yang tidak menunjukkan reaksi yang sama. Minos melanjutkan, selama mereka takut perang, mereka akan mempercayai saya untuk menyelesaikan masalah. Namun, saya tidak perlu melakukan apapun karena, dalam situasi ini, kita sudah memiliki kesepakatan bahwa tidak ada yang lebih serius yang akan terjadi. Dengan begitu, dataran hitam dapat menggunakan keempat negara bagian ini untuk menjadi lebih kuat dan akhirnya membantu menyelesaikan masalah di wilayah tersebut. Harold terkesan dengan seberapa jauh Minos dapat melangkah tetapi juga tertarik dengan rencana ini. Sebelumnya,
Dia bahkan tidak dapat mempertimbangkan hal seperti ini karena wilayah utara terlarang baginya. Namun, dengan tawaran Minos untuk melakukan layanan ini, dan bahkan telah memperoleh sarana untuk melaksanakan rencana ini, Harold tidak dapat tidak melihat sisi positif dari semua ini. Hal yang sama berlaku untuk Joseph dan Margot. Jadi, kalian menipu negara-negara bagian ini, kata Margot dengan ekspresi menghina di wajahnya. Namun, Gloria membela suaminya. Tentu saja tidak. Minos mencegah terjadinya perang. Dia menyelamatkan nyawa orang-orang ini. Namun, dia ingin mengambil alih negara-negara bagian itu untuk dirinya sendiri dan tetap membantu kekaisaran, bukan mereka, seperti yang pasti telah dijanjikannya. Gerutu Joseph merasa bahwa tindakan seperti itu terlalu rendah. Abi tidak setuju. Negatif. Kami akan membantu kedua belah pihak. Hanya saja kedua belah pihak dalam konflik ini tidak dapat mundur karena persaingan selama berabad-abad. Namun dengan mengikuti arahan kami dapat mencapai sesuatu yang baik untuk semua orang. Ruth kemudian berkata, di sisi lain, kesepakatan kami dengan mereka tidak pernah melarang kami membuat kesepakatan dengan kekaisaran. Mendengar ini, Isabella kemudian bertanya, jadi hanya itu yang harus kami lakukan? Apakah ada hal lain? Kata Minos. Hanya itu yang ada. Sumber daya apapun yang kami butuhkan, kami akan berbisnis dengan negara-negara bagian itu atau bahkan kekaisaran. Jadi saya tidak akan meminta dukungan tambahan apapun. Kami akan baik-baik saja jika Anda tidak berkomitmen pada konflik besar dengan mereka. Kalau begitu, saya pikir itu layak untuk dilakukan, Ayah, kata Isabella kepada Harold sambil tersenyum, karena ini adalah kesepakatan yang bagus bagi mereka. Harold juga menyukai apa yang disarankan Minos, tetapi tidak menyukai bagaimana putrinya begitu mendukungnya tanpa mereka bahkan memiliki kesempatan untuk berbicara lebih lanjut. Namun, Isabella memiliki hal lain dalam pikirannya dan mengedipkan mata diam-diam ke arah Minos, membuatnya merinding. Mari kita santai saja, Isabella, kata ibunya saat Kaisar menoleh untuk bertanya kepada Minos. Dan apa sebenarnya yang akan kita dapatkan dengan tidak bertindak terhadap negara-negara bagian ini? Ini bukan sekadar mengakhiri ketegangan lokal atau janji kemitraan yang kau buat, kan? Yah, kita dapat membagi sebagian negara bagian itu antara dataran hitam dan kekaisaran. Namun, keluarga-keluarga di tempat-tempat itu akan memiliki pilihan untuk memilih untuk berafiliasi dengan negara bagianmu atau negara bagianku. Dengan kata lain, wilayah-wilayah itu tidak akan serta-merta dipindahkan dengan populasi mereka saat ini. Minos menjawab tetapi tidak bermaksud untuk menepati bagian perjanjian itu. Kaisar tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Minos dan berpikir ini akan cukup baik untuk meningkatkan wilayah eksplorasinya dan tetap mengakhiri masalah lama, serta untuk mendapatkan persahabatan dari dataran hitam jika wilayah ini berkembang. Karena dia juga tidak ingin mengambil risiko kehilangan banyak pasukannya dalam perang, atau harus mengambil risiko meninggalkan kekaisaran dan diculik oleh wanita-wanita dari kerajaan bunga, katanya. Baiklah, kita bisa setuju dengan itu. Setelah kata-kata itu, istri-istri Minos dan Isabella tersenyum, sementara Margot dan Joseph tidak bisa tidak terkejut dengan hasil ini. Mereka tahu bahwa Minos memiliki peluang karena memiliki hubungan baik dengan keempat negara bagian itu dan hampir menjadi Raja Vogel merupakan keuntungan luar biasa baginya untuk digunakan di sana. Namun, Kaisar tidak dapat diprediksi, dan dengan pemuda yang licin seperti itu, keadaan dapat dengan cepat berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Untungnya sang putri tampaknya menyukai rencana Minos dan membantu meredakan ketegangan dalam negosiasi selama momen yang paling sulit. Dan suasana di ruang makan itu pun membaik drastis, orang-orang di sana kembali makan tanpa ada kekhawatiran lebih lanjut. Sementara itu, Harold sedang berbicara dengan Minos tentang keluarganya. Anak muda, kamu sangat mirip Oswald saat dia masih muda. Dan dari apa yang kulihat, kepribadianmu lebih tajam daripada dia. Minos tidak tahu harus berkata apa dan hanya mengangguk setuju. Tapi bakatmu benar-benar luar biasa. Kalau terus begini, bahkan aku akan bisa dilampaui. Harold memberikan pujian itu, mirip dengan yang pernah dia berikan kepada Maisy. Namun Minos menanggapinya dengan sangat berbeda dari wanita itu, yang dulu cukup rendah hati di hadapan spiritual sage ini. Tujuanku adalah untuk melangkah sejauh mungkin. Minos menanggapi pujian pria itu dengan santai. Harold menatapnya dan melihat bahwa dia tidak memiliki sikap mulia seperti Maisy saat menolak pujian itu. Sungguh orang yang percaya diri.
Dia tidak menunjukkan kerendahan hati saat berbicara tentang melampaui spiritual sage karena dia hanya seorang spiritual emperor. Namun kemudian Isabella bertanya, menarik perhatian orang-orang di sana. Jadi, Raja Stuart, kau sudah punya 3 istri. Apakah kau berniat punya lebih banyak? Biasanya, tokoh-tokoh hebat sepertimu punya banyak harem. Ketiga istri Minos menoleh padanya dan menjawab menggantikannya. Tidak akan ada yang lain. Dia setuju. Benarkah? Isabella menatap Gloria. Tidak, bahkan jika dia temanmu. Keluarga dengan hanya 3 wanita terlalu kecil untuk seorang raja. Harold setuju. Yah, aku sendiri tidak menentangnya. Tapi itu terserah mereka, Isabella. Jangan coba-coba menekan mereka. Kau dengar itu, Raja Stuart? Ayahku tidak menentang, kata Isabella, mengisyaratkan pada Minos bahwa Harold mengizinkan hal lain. Minos mengangguk sambil tetap diam, tidak tertarik pada topik itu, berharap orang-orang ini berhenti membicarakannya. Ada apa dengan wanita ini? Apakah dia jatuh cinta setelah beberapa ciuman? Diam-diam dia menatap si rambut merah yang memiliki tubuh yang nyaris sempurna itu, tetapi karena Isabella juga memperhatikannya, dia segera mengalihkan pandangannya. Bagaimana bisa seseorang bersikap seperti itu? Aku pernah bersama banyak perawan, dan tidak ada satupun dari mereka yang bersikap seperti itu, meskipun mereka biasanya lebih mudah terikat. Mungkin dia melakukan ini karena jabatannya. Dia pewaris lokal, jadi dia memaksakan diri padaku karena aku menyentuhnya dan mengambil kesucian yang seharusnya dia jaga untuk suaminya. Minos mencoba memahami apakah ini terkait dengan pendidikan Isabella di keluarga Edward Stone saat makan siang berlanjut. Aku hanya bisa menghadapinya sekarang. Namun di masa depan, aku tidak akan bertindak terhadap wanita yang merupakan anggota keluarga kekaisaran. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tidak dapat mengambil risiko berakhir dengan masalah seperti itu setiap kali ia terlibat dengan seorang wanita. Aku harus memastikan bahwa calon pasanganku memahami kata kasual dengan baik sebelum aku melangkah lebih jauh dengan mereka. Dan tanpa menyadarinya, Isabella membantu istri-istri Minos untuk membuat si tukang selingkuh ini jauh lebih selektif. Akibatnya membantu mereka untuk mengurangi kemungkinannya dengan orang lain. Mereka belum mengetahui hal ini dan bahkan khawatir tentang Isabella, tetapi di masa depan, mereka akan merasakan perubahan positif yang menguntungkan mereka mengenai karakteristik Minos ini. Namun untuk saat ini, mereka menikmati makan siang ini sebanyak mungkin, berbicara dengan istri-istri Isabella dan Harold, sementara dari waktu ke waktu, Minos berdiskusi dengan kaisar dan mertuanya. Kesepakatan yang ia sarankan adalah poin penting yang harus dibahas. Namun rincian lain dari hubungan masa depan mereka perlu diklarifikasi. Sebagai sekutu masa depan, mengetahui sedikit tentang rencana masing-masing adalah suatu keharusan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, mereka juga membahas hal-hal seperti itu, bahkan ketika hal itu tidak berhubungan dengan keempat negara bagian di utara kekaisaran. Dengan cara ini, tidak lama kemudian makan siang ini berakhir, dan Minos berjanji untuk kembali dalam beberapa hari untuk membuat prosedur formal guna mengonfirmasi aliansi mereka. Sayangnya bagi Minos, Harold telah menugaskan Isabella untuk menandatangani perjanjian dengannya, yang akan membuatnya berhubungan dengan wanita ini selama beberapa hari ke depan. Petik 1. Apa yang terjadi di antara kalian berdua? Setelah mereka meninggalkan istana kekaisaran dan berpisah dari Margot dan Joseph, Abi bertanya kepada Minos sementara Ruth dan Gloria menatapnya dengan rasa ingin tahu. Minos melihat ekspresi istri-istrinya dan tersenyum pahit. Kurasa aku melakukan kesalahan. Seharusnya aku tidak menyarankan Isabella agar dia menciumku dalam tantangan itu. Ruth terkejut mendengarnya, mengingat betapa dia mengenal Minos dengan baik. Ada apa? Apa itu buruk? Tidak, tentu saja tidak. Masalahnya dia gila. Dia menatap mereka dan menertawakan kemalangannya. Wanita itu menginginkan komitmen setelah ciuman sederhana. Apa itu hanya ciuman sederhana? Gloria menanyainya sambil menyipitkan matanya. Yah, kau mengenalku. Kalau begitu itu salahmu. Si cantik berambut merah itu berkata dengan frustrasi. Kau memanfaatkan sang putri dengan meletakkan tanganmu di tubuhnya, dan sekarang dia benar-benar ingin kau bertanggung jawab. Minos menatap istrinya yang sedang hamil dengan ragu. Abi juga penasaran, tetapi kemudian Ruth berkata, Minos, Putri Isabella telah menabung selama puluhan tahun untuk pernikahannya di masa depan. Namun, pada saat yang sama,
Ia dibesarkan oleh keluarga yang di dalamnya semua istri ayahnya hanya memiliki dia sebagai satu-satunya pria dalam hidup mereka. Gloria menambahkan, ia mungkin berpikir kau telah merampas kesuciannya dengan menyentuh bagian tubuhnya. Belum lagi ia sedikit istimewa. Istimewa, Minos tidak mengerti hal seperti itu. Gloria menjelaskan, kepribadiannya sedikit berbeda dari yang biasa kau temukan di luar sana. Ia adalah tipe orang yang menggemaskan atau dibenci oleh orang-orang yang berhubungan dengannya. Jadi, ketika ia mulai menyukai seseorang, ia akan dekat dengan orang itu dengan sangat cepat. Begitu pula sebaliknya, dan mengapa kau tidak menceritakan semua ini padaku? Ia menatapnya dengan tidak mengerti. Petik 1, koma. Kupikir ia tidak akan menyukaimu setelah kata-katamu yang meyakinkan tadi. Gloria menyesali kesalahannya dalam menilai. Aku telah mengenal Isabella sejak kecil. Sejak saat itu, ia selalu merasa jijik dengan pria yang menginginkannya secara fisik. Ketika kau menyarankan untuk menciumnya, aku tidak mengira dia akan bersikap berbeda. Namun, tampaknya apa yang kau berikan padanya lebih berharga daripada penghinaan yang pasti dia rasakan darimu sebelumnya. Di masa lalu, tidak ada yang pernah menyarankan apa yang Minos miliki kepada Isabella. Namun, di saat yang sama, dia selalu menjadi salah satu yang paling berbakat di generasinya, jadi dia tidak pernah mengalami kekalahan seperti ini. Jadi, di masa lalu, tidak ada yang memiliki kesempatan untuk melakukan apa yang telah dilakukan Minos hari ini untuk memberi Gloria kesempatan untuk memahami temannya dengan benar. Memahami hal ini dengan bantuan istri-istrinya, Minos menyesali tindakannya yang ceroboh. Baiklah, sekarang aku harus menerima apa yang diinginkan wanita ini, agar tidak merusak kesepakatanku dengan kekaisaran. Aku harus melihat sisi baiknya dari semua ini. Setidaknya aku akan tidur dengannya dan menjalin hubungan yang lebih dalam dengan keadaan ini. Minos memejamkan mata dan mencoba membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Maka mereka melanjutkan pencarian mereka akan teknik spiritual di kota ini, yang menjadi fokus perjalanan mereka melalui Phaeton. Pada hari-hari berikutnya, Minos dan istri-istrinya akan berbisnis di Phaeton dan berkomunikasi dengan tim Isabella hampir setiap hari. Wanita ini juga akan bertemu dengan Raja Stuart selama periode ini dan menggunakan waktunya untuk terlibat dengannya. Dan mengetahui situasinya dengan wanita itu, Minos tidak melewatkan kesempatan untuk menggunakan wanita ini baginya untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperolehnya dari kuil gereja setempat mengenai bajak laut segitiga darah. Karena betapa tertariknya Isabella padanya dan fakta bahwa keluarga kekaisaran setempat memiliki lebih banyak informasi daripada orang-orang kuil Phaeton, tidak butuh waktu lama bagi Minos untuk mendapatkan sesuatu. Menurut Isabella dan keluarga Edward Stone, bajak laut segitiga darah bekerja untuk keluarga kekaisaran Evergreen. Namun tidak hanya itu, organisasi ini sedang mencari kunci untuk sesuatu yang berhubungan dengan ahli kuno negara itu. Konon, kunci seperti itu dapat mengubah permainan politik di benua itu, sesuatu yang sangat berharga bagi negara itu dan musuh-musuhnya. Namun, hanya itu yang mereka ketahui, dan karena itu, Minos masih memiliki beberapa pertanyaan dalam benaknya. Bagaimanapun, ini sudah merupakan kemajuan yang signifikan, sesuatu yang ia simpan dalam benaknya untuk masa depan. Setelah beberapa hari lagi di Phaeton, Minos telah selesai menandatangani perjanjian dengan keluarga Edward Stone dan membeli salinan teknik spiritual tingkat perak. Pada saat yang sama, semua teknik tingkat hitam asli yang dapat dipesannya di kota ini telah dipesan. Jadi, sudah hampir waktunya bagi Minos dan istri-istrinya untuk meninggalkan tempat ini untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju Sekte Awan Kelabu. Namun, sebelum ini, Minos berbicara sekali lagi dengan Kaisar, mengonfirmasi semua yang telah terjadi akhir-akhir ini dan beberapa hal yang perlu diikuti. Sangat penting bagi semua orang untuk menunjukkan bahwa Kekaisaran Api dapat berperang dengan keempat negara bagian itu kapan saja, jadi banyak hal perlu terjadi dalam ukuran yang tepat. Bagaimanapun, orang-orang dapat mati karena rencana ini, dan kedua belah pihak tertarik untuk mengurangi potensi kerugian yang berkaitan dengan kepura-puraan ini sebanyak mungkin. Jadi, ketika dia selesai berbicara dengan Kaisar, Minos mengucapkan selamat tinggal kepada orang ini dan meninggalkan istana kekaisaran di sisi Isabella. Adapun istri-istrinya, mereka sedang menyelesaikan persiapan beberapa hal di kuil gereja, jadi mereka tidak ada di sana. Kuharap kau tidak akan mengatakan apapun kepada ayahmu tentang kami saat aku pergi,
kata Minos dengan suara pelan, yang sudah berjalan keluar dari istana keluarga Edwardstone. Isabella tersenyum padanya dan terus memimpin jalan, menuju ke lokasi tertentu. Itu tergantung padamu. Maukah kau memberiku apa yang kuinginkan? Gold, Isabella, panggil aku Bella. Isabella mengoreksinya. Bella, apakah menurutmu itu ide yang bagus? Tidakkah menurutmu lebih baik menghentikan apa yang telah kita lakukan? Aku yakin beberapa pria tidak akan keberatan jika kau mencium dan menyentuh. Isabella menunjukkan tindakan mereka selama beberapa hari terakhir, tetapi Isabella memotongnya. Petik 1, Aku tidak peduli dengan pria lain. Kau mengambilku. Kau membuatku. Isabella bergerak mendekati wajahnya, berbicara lebih pelan. Kau menciumku di sana, dan membuatku melakukan hal yang sama padamu. Apakah menurutmu aku masih bisa menikah dengan pria lain? Kurasa begitu. Tidak masalah apa yang kau pikirkan. Aku akan merasa tidak suci jika memikirkan untuk bersama orang lain. Dan bahkan jika aku menerima saranmu dan menyembunyikan kebenaran tentang kita dari orang lain ini, itu akan membuatku tertekan. Dia berkata dengan serius kepadanya, menunjukkan betapa pentingnya baginya untuk bersamanya. Setelah mendengar ini, Minos merasa sedikit tidak enak. Wanita lain yang pernah menjalin hubungan dengannya tanpa komitmen tidak keberatan untuk bersamanya tanpa jaminan bahwa mereka akan bersama. Pada saat yang sama, betapapun mereka menikmati kebersamaan dengannya bahkan tanpa komitmen, jika suatu hari dia pergi, mereka tidak akan merasa tercemar untuk bertemu orang lain. Dan dengan demikian mereka akan menyerahkan diri mereka kepadanya tanpa takut menjadi najis, mengikuti contoh Kara, yang telah menjalani petualangannya dengan Minos namun memutuskan untuk melanjutkan hidupnya di kekaisaran. Sepertinya aku harus menghadapi apa yang telah kulakukan. Dia mendesah, menyadari bahaya merayu seseorang yang tidak dikenalnya. Baiklah, aku mengerti maksudmu. Benarkah? Mata Isabella berbinar saat dia menatapnya dengan penuh harap. Maukah kau memberiku apa yang aku inginkan? Ya, itu akan baik. Dia tersenyum, tetapi itu tidak tulus. Dalam beberapa hari terakhir, Isabella telah mencoba untuk melangkah lebih jauh dengannya, tetapi dia telah menemukan cara untuk menahan keinginannya untuk menidurinya agar tidak memperburuk situasinya. Tetapi karena dia berbeda dan dia ingin menghindari masalah bukan berarti Minos tidak ingin melakukannya. Dengan wanita ini, dia adalah pria yang penuh energi, dan Isabella adalah tipe wanita yang paling menarik perhatiannya. Jadi, setelah bermain dengannya selama beberapa hari terakhir, hasratnya tumbuh dalam dirinya. Maka, Isabella dengan cepat mengarahkan Minos ke tempat yang selama ini mereka gunakan, ingin sekali menyerahkan dirinya kepadanya. Dia ingin bersamanya karena Minos telah membuatnya merasa nyaman, dan dia benar-benar tidak bisa membayangkan bersama orang lain. Namun, Isabella tidak bodoh. Dia telah melihat betapa berbakatnya Minos. Tidak seperti ayahnya, dia tidak menganggap batasan pria ini rendah. Oleh karena itu, dia secara alami ingin menyatukan yang baik dan yang bermanfaat, menyerahkan dirinya kepada pria yang telah mendominasinya, membuatnya merasa nyaman, dan mengamankan masa depan keluarganya. Berhubungan seks dengannya adalah bonusnya, sesuatu yang sangat dia idamkan setelah mengetahui kebejatan Raja Stuart. Petik 1. Dengan itu, dalam sekejap mata, keduanya berada di satu kamar hotel setempat, dengan cepat menuju tempat tidur, di mana mereka mulai berciuman, tangan mereka saling bekerja sama. Gelombang. Namun api di antara keduanya begitu hebat sehingga mereka tidak butuh waktu lama untuk berciuman dan segera berada dalam posisi 69, saling memberikan kenikmatan. Kau tidak tahu betapa aku menahan diri beberapa hari terakhir ini gelombang, kata Minos di tengah mencicipi bunga merah muda yang lezat itu. Aku juga menantikannya gelombang. Isabella melepaskan mulutnya dari batang penisnya dan menjilati sisi-sisi daging yang berapi-api itu. Aku ingin merasakan benihmu di dalamku. Aku ingin kau menghamiliku, Minos Stuart gelombang. Hah, ia melepaskan lidahnya dari selangkangan Isabella, terkejut dengan ini. Aku tidak ingin kau menahan diri. Bisakah kau melakukan ini untukku? Jika memungkinkan, aku ingin hamil setelah waktu ini gelombang, ucapnya dengan nada merdu sambil membuat beberapa gerakan lidah yang pernah didengarnya dari para pembantu di kediamannya. Minos merenungkan hal ini, dan mengingat sulitnya hal itu terjadi, ia tidak menolak keinginan wanita ini. Baiklah, aku tidak akan menahan diri. Mendengar ini, ia tersipu saat membayangkan menjadi seperti Gloria dan turun dari punggung Minos. Bagaimana kita mulai?
Biarkan aku naik ke atas sementara kau belajar. Ia menyarankan, tahu bahwa itu tidak perlu mengingat rasa sakit fisik yang mungkin timbul karena seorang suci spiritual seperti dia dapat dengan mudah membuka selaput darahnya sendiri dan menghindari rasa sakit. Namun, tetap saja, butuh waktu bagi seorang wanita untuk memahami apa yang paling memuaskannya di ranjang, jadi yang terbaik adalah ia memulai semuanya, bahkan jika tidak perlu. Setelah itu, Isabella berbaring dengan kedua kakinya terbuka lebar di hadapan Minos, tersenyum gugup saat ia melihat tongkatnya. Apakah ini muat? Aku sangat kecil, sementara milikmu begitu besar. Ia merasa lebih bersemangat saat mendengar suaranya dan mengangguk. Yakinlah, kau akan menyukai setiap incinya. Jadi, Minos menempatkan sahabat kecilnya di gua Isabella, sedikit demi sedikit menyerbu wilayah baru ini sementara Isabella merasakan euforia di hatinya. Ah, gelombang. Namun Isabella akan segera belajar betapa menyenangkannya kegiatan ini, dengan cepat terbiasa dengan semuanya, tanpa sadar bertanya-tanya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan pengalaman itu. Mereka akan melakukan ini selama berjam-jam di kamar hotel ini, mencoba berbagai posisi, dengan Minos mengisi rahim Isabella dengan benihnya yang paling subur. Akhirnya, keduanya akan mengucapkan selamat tinggal, dengan Isabella kembali dengan gembira ke istana kekaisaran setelah berjanji untuk mengunjunginya di Sekte Awan Kelabu atau Dataran Hitam. Adapun Minos, tidak butuh waktu lama baginya untuk bergabung dengan istri-istrinya dan meninggalkan kota ini. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Minos dan istri-istrinya melakukan perjalanan selama periode ini dari Phaeton ke wilayah tempat markas besar Sekte Awan Kelabu berada, di bagian paling tenggara Kekaisaran Api. Sementara itu, fakta paling relevan dari perjalanan mereka bukanlah pertempuran atau masalah yang mungkin terjadi dalam perjalanan mereka. Tidak, mereka tidak menghadapi banyak hal itu karena mereka telah berhati-hati untuk melindungi identitas mereka karena bagian negara bagian ini memiliki lebih banyak pergerakan pasukan sekte pembunuh orang suci. Namun, hal yang paling mencolok tentang periode ini adalah kemajuan Gloria ke puncak tahap ke-7. Dia tidak naik level, bagaimanapun, kehamilannya mencegahnya untuk naik level karena pembersihan spiritual dapat membahayakan nyawa bayi dalam kandungannya. Namun, Gloria telah berhasil mencapai puncak absolut level 69, dan sekarang yang tersisa baginya adalah melahirkan putrinya untuk naik satu langkah. Sementara itu, sementara Abi berjuang untuk mencapai level 62, Ruth hampir mencapai level 63 dan telah meningkat secara signifikan dalam periode tersebut. Hanya Minos yang jauh tertinggal dalam kemajuannya karena ia baru saja mencapai sesuatu seperti ini sebelum tiba di ibu kota kekaisaran. Bagaimanapun, selama periode ini, ketika mereka melakukan perjalanan dengan damai dan mengenal Kekaisaran Api lebih jauh, tindakan di perbatasan negara bagian ini telah mengambil bentuk yang diinginkan oleh Minos. Keempat negara bagian terus waspada karena ujian kekaisaran, khawatir tentang kemungkinan perang. Bersamaan dengan ini, Vogel perlahan menunjukkan masa depannya dengan pembentukan majelis yang disarankan oleh Minos, yang sudah mengadakan pertemuan untuk mengatur negara bagian ini. Gereja masih bertanggung jawab atas kerajaan itu, tetapi majelis sudah bekerja untuk mengumpulkan keluarga bangsawan dan bahkan kekuatan yang sedang naik daun untuk bersatu demi keberadaan Vogel. Dan dengan itu, gagasan bahwa Minos akan menjadi raja tempat seperti itu dalam beberapa bulan atau tahun telah menyebar ke seluruh wilayah, mengesankan dan mengejutkan banyak orang di kekaisaran dan keempat negara bagian itu. Hanya sedikit yang tahu tentang persetujuan Minos dengan keluarga kekaisaran, jadi banyak sekte bereaksi terhadap berita tersebut dengan khawatir di Kekaisaran Api. Raja Stuart tidak hebat, tetapi keberadaan seorang pemimpin di Vogel merupakan berita buruk. Pada saat yang sama, banyak yang sudah menduga masalah masa depan yang melibatkan Sekte Awan Kelabu, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan kekuatan penting di Kekaisaran. Saya tidak tahu harus berbuat apa, tapi novel B.In. X adalah novel horor yang ditulis dan diilustrasikan oleh Science Killing Sect. Bagaimanapun, berita yang datang dari Vogel mengkhawatirkan bagi organisasi lokal ini, terutama Science Killing Sect. Organisasi ini memiliki sejarah permusuhan dengan Sekte Awan Kelabu dan bahkan berperang dengan organisasi semacam itu. Namun, pada saat yang sama, sekte semacam itu telah mencoba membunuh Minos di wilayah utara benua ini. Jadi, fakta bahwa pemuda ini, putra keluarga Coleman, mulai berkuasa di Vogel sudah dianggap sebagai poin negatif yang besar bagi sekte ini. Di sisi lain,
Meskipun keluarga berpengaruh dari 3 sekutu Vogel lainnya merasa dipermalukan oleh situasi mereka, mereka menerima berita ini dengan positif. Semua orang bersiap untuk perang dan takut tidak memiliki sekutu sebanyak mungkin. Jadi, adalah hal yang positif untuk mengetahui berita tentang suksesi kerajaan di Vogel dan menjauhkannya negara bagian ini dari perang saudara. Di tengah semua ini, Dataran Hitam adalah satu-satunya negara bagian yang hanya menerima kabar baik selama periode ini. Tidak hanya memperoleh lebih banyak pengaruh untuk bernegosiasi dengan negara-negara tetangga ini, tetapi juga sudah mulai menerima manfaat dengan segera memiliki keluarga kerajaannya sebagai penguasa Vogel. Kelompok Minos tidak perlu menunggu kepergian Curk dan pengesahannya sebagai Raja Vogel. Dengan Ellen dalam kondisi seperti itu, beberapa perjanjian telah ditandatangani, hal-hal yang akan memperkuat ekonomi Dataran Hitam. Maka, Minos dan istri-istrinya tiba di wilayah Sekte Awan Kelabu dengan suasana hati yang baik karena angin yang mendukung rencana mereka. Setelah tiba di sekitar kota Awan, Ruth memimpin kelompok mereka untuk mengarahkan mereka ke tempat markas besar Sekte Awan Kelabu berada. Minos dan istri-istrinya ada di sana untuk berbisnis dan mengunjungi organisasi ini, jadi meskipun mempertimbangkan kurangnya ikatan sentimental antara dia dan keluarga Coleman, tidak ada alasan baginya untuk menunda pertemuannya dengan keluarga Maisy. Dan sejujurnya, Minos agak penasaran dengan tempat ini, mengingat dia telah membenci sekte seperti itu selama beberapa tahun ketika dia masih kecil. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, Ruth membawa keluarganya ke gerbang masuk Sekte Awan Kelabu, yang harus dilewati oleh para pengikut dan pengunjung untuk mengakses markas besar organisasi itu. Setelah tiba di tempat itu di punggung Maida, mereka dihentikan oleh para penjaga di pinggiran, raja spiritual tingkat tinggi, dan beberapa kaisar spiritual. Ikuti novel terkini di Novel Elbin. Kenali identitas dan tujuan kalian datang ke sini. Teriak salah seorang penjaga yang siap menyambut kelompok Ruth, jelas tidak mengenali wanita ini. Ruth berasal dari salah satu keluarga bangsawan di balik Sekte Awan Kelabu, tetapi dia hanyalah satu dari ratusan anak muda dari keluarga tersebut. Pada saat yang sama, ada ratusan ribu orang di sekte tersebut, dan para penjaga terus-menerus berganti peran di pos ini. Oleh karena itu, orang seperti itu tidak mengenalinya. Dia kemudian memperkenalkan kelompoknya. Kami di sini untuk urusan keluarga. Namaku Ruth Miles, dan ini keluargaku. Miles, penjaga itu membuka matanya karena terkejut. Dari keluarga Miles dari sekte kami. Ya, katanya, bisakah kau berikan aku identitasmu? Tidak. Aku sudah tidak menjadi bagian dari sekte ini selama beberapa tahun ini. Katanya, membuat pria itu mengerutkan kening dan menatap mereka dengan aneh. Jarang sekali seseorang meninggalkan sekte. Dan biasanya, ketika itu terjadi, itu melalui hukuman yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang seperti itu. Jadi pria ini langsung berpikir bahwa Ruth telah melakukan sesuatu yang keji dan mungkin kehadirannya tidak diinginkan. Itu, ya. Tanpa identitas, kau hanya dapat mengakses markas besar sebagai pengunjung bisnis. Dia berkata dengan serius, tidak langsung menolak mereka. Ada 2 area di markas besar ini. Satu untuk anggota sekte saja, dan satu lagi untuk sekutu, teman, kontraktor layanan, untuk melakukan bisnis. Pria ini menunjukkan pilihan seperti itu kepada mereka karena lebih baik tidak mengizinkan wanita yang berpotensi menyusahkan memasuki area eksklusif untuk anggota organisasi ini. Ruth mengerutkan kening saat Gloria dan Abi menatapnya dan Minos menatap pria itu. Kau tahu, aku tidak dikeluarkan dari sekte. Aku hanya meninggalkan keluargaku untuk menikahi suamiku, Raja Dataran Hitam saat ini. Dia menunjuk Minos, menjelaskan situasinya kepada penjaga itu. Raja Dataran Hitam,